Bapak Ibu Saudara, bersaksi tentang hidup kekal. Kita bicara soal kesaksian. Tapi saya mau tanya dulu ini. Minggu-minggu ini Bapak Ibu pasti sedang bicara sesuatu yang sakit hati. Iya toh? Nggak usah bohong. Saya tanya dulu, fansnya Eliezer mana fansnya Eliezer? Kaum Hawa, ibu-ibu. Ini fansnya Eliezer ini. Sehat-sehat semua ibu-ibu? Bisa makan? Bagus. Ya, ini fansnya Eliezer ini bahaya ini. Toh? Eliezer yang 12 tahun dituntut, emak-emak yang ngamuk. Oh, berarti the power of emak-emak ini bukan hanya ditegur ketika dia send kiri, dia belok kanan. Tetapi ada yang diganggu sebuah atau seseorang gitu ya. Yang menurutnya emak-emak ini, wah itu penting bener dilestarikan di Indonesia ini. Wah, emak-emak marah-marah gitu ya. Jangankan emak-emak. Ini emak-emak saya tanya nih, bapak-bapak sama dengan mama enggak? Sama? Oh, berarti the power of bapak-bapak juga luar biasa. Ya. Ini kita lihat nanti nih ya. Ini ada apa kok Pak Pendeta tanya? Ya supaya kita nih lewat minggu ini kita doakan lagi dia. Ya kan? Minggu depan dia sudah pledoi. Baru minggu depan berputusan ya. Doakan supaya fansnya idolanya ibu-ibu itu tetap bertahan kan gitu. Bahwa menjadi seorang saksi memang ada banyak hal yang harus dibayar Bapak Ibu ya, banyak hal yang dibayar, makanya banyak yang dibayar si Eliezer, Bapak Ibu yang sakit hati di rumah ya kan, banyak yang dia bayar, banyak yang dia tebus, banyak yang dia berikan contoh, banyak yang dia berikan teladan, makanya Bapak Ibu kecewa ketika ada putusan seperti itu. Nanti kita bahas ya si Eliezer itu. Sekarang kita lihat pembacaan Alkitab. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar sejak semula, Bapak Ibu acuannya ada dua saja. Ada dua saja. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagus, dapat payung semua. Itu dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Apa yang diciptakan Allah? Langit dan bumi. Sudah. Itu anak-anak kalau liturgi, dia nggak menghafal pun hafal dia. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau. Pasti Allah menciptakan langit dan bumi lagi. Kan begitu. Yang kedua, acuan kita adalah yang dikatakan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu hidup. Bapak Ibu, apa yang diucapkan seseorang dengan kata-katanya nggak bisa terpisah. Kita sepakat dengan hal itu ya. Nggak akan terpisah dia. Makanya disebut pada mulanya adalah firman. Acuannya tadi pertamanya pada mulanya Allah menciptakan dan langit dan bumi. Cuma berfirman, ngomong. Siapa yang ngomong? Allah. Berarti bahwa Allah dengan ucapannya Allah nggak terpisah. Ya, ini bukan skenario, bukan. Ya, ini ucapan Allah, firman Allah, sabda. Firman itu artinya ucapan, bahwa seseorang yang mengucapkan kata-kata nggak terpisah. Bapak Ibu harus memahami hal itu. Kalau kita sudah paham itu, maka kita tahu, oh berarti tak terlepas. Kalau nggak terlepas berarti yang ciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Betul-betul itu, kan gitu. Betul-betul itu, sehingga kita paham di situ. Nah, dua acuan itu Rasul Yohanes mau mengarahkan kita ke dalam dua hal juga Bapak Ibu, tentang kesaksian. Kesaksian yang pertama adalah kita mampu identifikasi kemanusiaan Yesus Kristus. Saya tanya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu
Percaya Yesus manusia? Percaya? Percaya tak? Bagus. Apa buktinya Pak Pendeta? Dipukul, tidak bilang rasa tambah, tapi aduh. Betul nggak? Waktu ada yang berjualan di bait Allah, Yesus nggak ketawa-ketawa, jualan aja lu nggak apa-apa. Tapi Yesus ngapain? Ngobrak-ngabrik, bukan cuma marah. Definisi saya ngamuk, marah besar ngelihat orang yang berjualan itu, kan gitu. Ketika sahabatnya meninggal atau mati, gitu ya, mati ya, dia tertawa? Tidak, tapi dia menunjukkan air mata, tangisan, waktu dipaku Bapak Ibu. Ya, udah pernah ketusuk paku? Udah pernah? Saya nggak pernah ketusuk paku, tapi kepukul palu sering. Gitu ya. Paku tembok, Bapak Ibang Belus itu paku tembok. Orang Kalimantan, saya lama di Kalimantan pelayanan. Jadi bilang paku tembok, nggak ada paku tembok, yang ada paku ulin. Memangkah paku ulin, pohon ulin itu lebih keras dari tembok. Pung, paku terlepas, tangan. Sekarang saudara bayangkan bagaimana paku, kalau paku yang disalib Yesus itu berapa in ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sudah pernah lihat, sudah pernah pakai paku 5 in. Yang dipakai ke Yesus itu bukan 5 in, panjangnya 5 in, tapi lebar diameternya bukan 5 in dia. Luar biasa, sak jempol gue ini. Paku apa sak jempol gue ini? Ditusukkan ke nadi loh ini ya. Ya. Versi film itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang di telapak tangan, ada yang di nadi ya. Masing-masing mereka buat film yang pokok disalib gitu ya. Bagaimana? Menjerit Yesus, ya. Ini menunjukkan rasa solidaritas Yesus kepada manusia, Bapak Ibu. Solidaritas berarti kalau menunjukkan kepada solidaritas ada hubungan yang namanya manusia ke manusia lainnya. Itulah alasan kenapa Bapak Ibu dan saya harus percaya. Iya kan? Itu alasannya. Identifikasi itu. Yang kedua, identifikasi yang kedua, Bapak Ibu belajar melihat kesaksian Yesus tentang sebuah karya, pengajaran dan mukjizat. Itu yang mau disampaikan Rasul Yohanes, Bapak Ibu. Pengajaran dan mukjizat. Sudah banyak pengajarannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan, memberi kesaksian tentang pengajaran Yesus. Mukjizat Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus. Apa yang mau disampaikan? Apa wujudnya Pak Pendeta? Mukjizat. Soal mukjizat Pak Pendeta. Kenapa sekarang ini udah hampir lama betul saya nggak lihat mukjizat? Apakah Tuhan itu yang dibicarakan oleh mereka-mereka itu, yang lahir di kandang domba itu, yang mengajar kepada orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi itu, kenapa mukjizatnya nggak ada? Oh, Pak Pendeta dulu lebih hebat lagi mukjizatnya, kan gitu. Waktu zaman Musa, laut Tebrau terbelah dua, gila. Iya. Kalau masih ada yang tanya itu, berarti kita masih berpikir tentang sesuatu yang dangkal. Ya kan? Dangkal mukjizatnya. Kenapa dangkal Pak Pendeta? Ayo tutup hidungnya 5 menit. Langsung nanti ada yang coba tutup. Ini kan mukjizat. Ya kan? Mukjizat. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berpikir tentang mukjizat sesuatu yang besar, maka yang sangat besar kita kok udah lupa. Ini kita bisa nafas Bapak Ibu. Nggak percaya tutup aja 5 menit. Ya, Bapak Ibu akan melihat bahwa darah akan naik ke kepala, Bapak Ibu akan Komisi Diakonia pun bergerak. Iyalah, iya kan? Komisi Diakonia bergerak kalau Bapak Ibu tutup hidung 5 menit. Itu artinya sesuatu yang besar yang sudah Tuhan tunjukkan sama kita, ternyata yang dikasih Allah menciptakan langit dan bumi dengan berbagai fasilitasnya itu ternyata benar-benar besar. Dari sebuah laut yang terbelah dua,
Dari seorang yang penyakit kanker sembuh, tumor sembuh, iya kan? Ternyata lebih besar yang sudah di awal dikasih Tuhan sama kita. Itu mukjizat, itu pengajaran, itu karya. Nah, jadi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan Rasul Yohanes inginkan dalam kehidupan beriman kita? Orang yang bersaksi lewat pikirannya, lewat matanya, lewat hatinya, lewat perasaannya, lewat tangannya, kakinya, dia harus mengungkapkan kejujuran untuk mengungkapkan, kejujuran untuk menyatakan apa yang dia lihat. Itulah dia bilang, iya kan? Tadi kan saya bilang tadi soal RE, betul? Yang dia lihat, yang dia ngomongin. Sekarang yang dia buat seperti itu jadi batu sandungan bagi dia sendiri. Apalagi bagi the power of emak-emak ini. Dia udah bilang, ibu setuju nggak dia dikung? Nggak setuju. Gimana ya kalau anaknya digapain seperti itu ya? Bagaimana ini dan itu, ini dan itu? Wow, semua pengadilan isinya emak-emak. Hebat emak-emak ini. Hakim pun takut. Ya, jaksa pun deg-degan, jaksa pun nangis. Itu jaksa bukan takut mau omong, takut sama emak-emak. Habis ini emak-emak ini bawa kuali tidak tabuk tempeleng kepala kita ini. Takut dia sama emak-emak, bukan sama yang lain dia takut, Bapak Ibu. Kalau udah mengungkapkan kejujuran untuk mengungkapkan menurut Rasul Yohanes, maka ada kesempurnaan di ayat 4 tadi. Kesempurnaan untuk dipercayai, untuk dipercayakan, dan untuk mempercayai. Bapak Ibu kalau tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak akan mau bilang, Tuhan bentuklah diriku dengan baik, Tuhan sembuhkanlah papaku, Tuhan sembuhkanlah mamaku, Tuhan berkatilah gereja ini. Saudara tidak akan mau menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Omong kosong nanti jadinya. Maka mulailah untuk mengungkapkan dengan benar. Itu maksud Rasul Yohanes. Kemudian maksud Rasul Yohanes lagi, kejujuran untuk mengharapkan. Ya, mengharapkan apa? Persekutuan disinggung tadi di sini ayat ketiga. Kamu pun boleh persekutuan dengan kami. Persekutuan, kita akan memulai sebuah persekutuan lagi pada 2023. Sudah buka kegiatan ya, Pak ya? Kegiatan dari buka ya. Yuk. Peran penguatan keluarga ada Bapak Ibu. Sekolah abadi di dunia ini adalah keluarga. Nggak salah-salah. Ada lagu yang judulnya harta yang paling berharga adalah keluarga. Nggak salah-salah itu. Persekutuan supaya apa? Akar firman Tuhan di dalam keluarga kita tuh kuat, Bapak Ibu. Tantangan digitalisasi luar biasa mengobok-obok kita dan keturunan-keturunan kita. Bagaimana kita mau ajarkan sesuatu yang menguatkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, kalau kita sendiri pun tidak mau dibentuk dalam persekutuan. Sibuk kerja bapak-bapak, sibuk memang. Sibuk bapak-bapak, apalagi kok udah capek. Ibu-ibu juga begitu, sibuk juga. Aduh, bagaimana aku mau ngasih waktuku ke sana? Anak-anak PA ditanya, kenapa enggak ibadah? Mama enggak ibadah. Ditanya anak pemuda, kenapa enggak ibadah? Bapak enggak ibadah. Selamat, masuk jurang semua. Bagaimana? Peran penguatan keluarga Bapak Ibu. Yuk kita kencangin lagi 2023. Yuk semangat lagi kita. Ini luar biasa tantangan digitalisasi nih sama kita nih. Ya, ke anak-anak kita nih. Ya. Sekarang ini usia 14 tahun aja udah tahu memperkosa dari mana? Sekarang ini aja sudah tahu bagaimana membunuh mau jual organ. Oh, kasihan, aku aja nggak tahu. Tuh anak-anak tahu, dari mana taunya? Digitalisasi yang luar biasa. Yuk kita kuatin lagi. Kita semangat lagi 2023 ini. Yuk kita kencengin lagi pengajaran-pengajaran yang kita mau masukkan kepada anak-anak kita. Semangat lagi kita Bapak Ibu. Supaya kita betul-betul jadi saksi.
yang baik. Yang terakhir, kejujuran untuk menerima resiko dan konsisten supaya sempurna. Rasul Yohanes bilang bahwa supaya sukacita kami menjadi sempurna, ada kebahagiaan si pengajar memberikan firman Tuhan dan mengembangkan firman Tuhan ini penuh dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Berkatalah jujur walaupun sendirian. Sedih kali dengar kata-kata itu ya Bapak Ibu ya. Sedih saya dengarnya. Ya, sedih saya. Sudah jujur kena hukum pula gitu ya. Ya, yang menolong prodeo lagi. Aduh, luar biasa memang kejadian di Indonesia ini. Ya. Bapak Ibu sudah jujur nggak dihargai. Bapak Ibu mending bohong banyak pendukung, begitu. Ini yang membuat kita hancur. Gitu ya. Idola Bapak Ibu itu bahkan dihukum mati pun dia. Bapak Ibu dan saya sudah dapat pelajaran bahwa kejujuran menguatkan hati dan pikiran kita, memberkati kita, memberikan contoh kepada kita kalau jujur itu memberkati kehidupan kita, ya kan? Walaupun dia dihukum mati. Walaupun dia dihukum mati, apalagi itu cuma berapa belas tahun, tidak masalah. Dia keluar masih ganteng, masih segar. Masih the power of mak masih boleh puja-pujakan dia. Itu contoh bagi kita bahwa kesaksian dibalut dengan bagaimana rasa cinta kepada Tuhan, maka dia pun laksanakan cinta kepada sesama lewat pengajaran dan kehidupannya. Nah, mari Bapak Ibu kita posisikan diri sebagai saksi untuk memberitakan pengajaran yang kekal, karena kita ini nggak ada yang kekal. Semuanya akan mati, semuanya akan hancur, nggak ada yang kekal di sini, nggak ada. Yang maksudnya firman Tuhan, kesaksian hidup yang kekal adalah pengajaran itu yang Bapak Ibu harus turunkan untuk generasi penerus kita. Selamat hari Minggu. Amin.